Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda Dea Saputri, NPM saya 23411182, kelas MNJ 23D. Di sini saya akan membahas materi fungsi konsumsi dan tabung. Fungsi konsumsi dan tabung, rumus dan contohnya. Apa itu fungsi konsumsi dan tabungan? Ini pengertian dan rumusnya. Dalam kehidupan sehari-hari, fungsi tabungan dan konsumsi merupakan dua hal yang tidak lepas dari kegiatan ekonomi, di mana setiap masyarakat pasti akan mengalokasikan pendapatnya untuk keperluan tabungan dan konsumsi. Dalam ilmu ekonomi, pendapatan dilambangkan dengan tanda Y, sedangkan X untuk konsumsi dan 1 adalah investasi. Pengertian konsumsi dan tabungan. Membahas mengenai fungsi konsumsi dan tabungan memang tak akan bisa lepas dari yang namanya penghasilan. Hal ini dikarenakan dua hal tersebut memiliki keterkaitan yang erat. Konsumsi adalah kegiatan penggunaan barang dan jasa rumah tangga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari penghasilan yang diperoleh. Memiliki kesamaan seperti konsumsi, investasi juga berasal dari penghasilan, namun perbedaannya terletak pada kegunaannya. Investasi memiliki asal dari penghasilan yang disimpan untuk membuat pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Maka perlu memahami fungsi konsumsi dan tabungan terlebih dahulu. Dalam praktiknya, ada beberapa hal yang mempengaruhi fungsi konsumsi dan tabungan. Di antaranya seperti ekonomi, kekayaan, penghasilan, suku, bunga, kemampuan, hemat, dan dana pensiun. Di antaranya yaitu, dalam mempertahankan hidup, terdapat sejumlah konsumsi mutlak atau absolut meskipun tak memiliki pendapatan uang. Konsumsi memiliki hubungan dengan pendapatan yang dibelanjakan atau disposable income, yaitu C sama dengan F atau YD. Konsumsi akan meningkatkan walaupun dengan jumlah sedikit apabila pendapatan yang siap dibelanjakan juga meningkat. Proporsi kenaikan pendapat. Proporsi kenaikan pendapat untuk konsumsi yang siap dibelanjakan bersifat konstan. Proporsi ini disebut cenderungan konsumsi marginal atau marginal propensity to consume MPC. Pengertian fungsi tabungan dan konsumsi. Adapun pengertian fungsi tabungan dan konsumsi adalah sebagai berikut. 1. Fungsi konsumsi. Fungsi konsumsi merupakan fungsi yang menunjukkan atau memiliki hubungan antara konsumsi C dan pendapatan Y. 2. Fungsi tabungan. Fungsi tabungan merupakan fungsi yang memiliki hubungan antara tabungan S dengan pendapatan Y. Adapun grafik fungsi konsumsi dan tabungan adalah sebagai berikut. Rumus fungsi konsumsi dan tabungan. Adapun rumus dari fungsi konsumsi dan tabungan adalah sebagai berikut. 1. Fungsi konsumsi C sama dengan A tambah BY. Syarat mutlak fungsi konsumsi yaitu nilai A sama dengan harus positif, nilai B sama dengan harus positif. Keterangan C sama dengan tingkat konsumsi nasional. A sama dengan besarnya pengeluaran konsumsi pada saat pendapatan 0 atau autonomous consumptio, konsumsi otonom. B sama dengan MPC, yaitu tambahan pendapatan yang digunakan untuk ditambahkan pengeluaran. 2. Fungsi tabungan. Y sama dengan C tambah S. Y sama dengan A tambah B YD tambah S. S sama dengan Y kurang A tambah B YD. S sama dengan A tambah 1 kurang B YD. Syarat mutlak fungsi tabungan yaitu nilai A
sama dengan harus negatif. Nilai 1 kurang B sama dengan harus positif. Keterangan S sama dengan tabungan, A sama dengan tabungan. Negatif apabila pendapatan sama dengan 0, 1 kurang B sama dengan kecenderungan menabung marginal atau disebut MPS. D sama dengan pendapatan yang dapat dibelanjakan. Contoh fungsi konsumsi dan tabungan berikut adalah contoh soal dari fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi memiliki persamaan C sama dengan 15 tambah 0,75 YD dan pendapatan yang bisa dibelanjakan adalah Rp 30 miliar. Maka berapakah nilai konsumsi agregat dan berapa besar keseimbangan pendapat nasionalnya? Penyelesaian. Jika YD sama dengan 30 miliar, maka C sama dengan 15 tambah 0,75 30. Jawabannya adalah C sama dengan 375,5 miliar. Jadi nilai konsumsi agregatnya sebesar 37,5 miliar. YD sama dengan C tambah S atau S sama dengan YD kurang C. S sama dengan YD kurang 15 tambah 0,75 YD. S sama dengan 0,25, YD kurang 15. Keseimbangan pendapat terjadi bila S sama dengan 0. Jadi, 0 sama dengan 0,25, YD kurang 15. 0,25 YD sama dengan 15. YD sama dengan 60 miliar. C sama dengan 15 tambah 0,75, 60 sama dengan 60 miliar. Jadi, keseimbangan pendapat nasionalnya sebesar 60 miliar. Konsumsi. Pengertian konsumsi merupakan sebuah aktivitas pada manusia yang mengurangi dan menggunakan dalam kegunaan barang dan jasa untuk secara bertahap dan simultan memenuhi kebutuhan hidup dan kepuasan orang. Tujuan konsumsi lainnya diantaranya 1. Menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang sekaligus. 2. Mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara bertahap. 3. Pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. 4. Memuaskan kebutuhan secara fisik. 5. Mendukung aktivitas produksi. 6. Membantu menyesuaikan rumusan tarif upah minimum untuk pekerja. 7. Sebagai titik awal dan akhir kegiatan ekonomi. Ciri-ciri barang konsumsi. Barang-barang konsumsi adalah barang-barang yang diperlukan untuk pemenuhan kehidupan agar konsumen mencapai tingkat kepuasan yang diinginkan. Barang-barang kebutuhan yang termasuk ke dalam barang-barang konsumsi memiliki ciri-cirinya. Barang konsumsi memiliki manfaat, nilai, dan volume yang jika digunakan akan habis sekaligus atau habisnya secara berangsur-angsur. Habis atau tidaknya suatu barang saat dikonsumsi dapat dibedakan menjadi barang yang dapat habis dalam sekali pemakaian, misalnya seperti minuman dan makanan. Lalu barang yang dipakai berulang-ulang dan semakin lama semakin habis atau akan rusak, misalnya seperti celana, baju, sepatu, ember, TV, dan lain-lain. Barang konsumsi digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika penggunaan traktor, cangkol, palu, dan sebagainya tidak termasuk ke dalam kegiatan konsumsi karena barang atau benda tersebut termasuk ke dalam produksi. Barang konsumsi dapat memenuhi kebutuhan hidup, contoh moda transportasi seperti motor yang digunakan untuk kepergian dari rumah ke tempat kerja, termasuk ke dalam barang konsumsi. Barang konsumsi harus merupakan barang ekonomi yang diperoleh dengan pengorbanan. Sebagai contoh, makanan, minuman, dan pakaian diperoleh dengan melakukan transaksi ekonomi di pasar. Oksigen atau sinar matahari yang manfaatnya dirasakan seperti hari tentu saja bukan barang konsumsi karena keduanya bukan merupakan barang ekonomi. Contoh soal 2. Jika fungsi konsumsi C sama dengan 95.000 tambah 0,75 Y dalam rupiah, sedangkan C merupakan besarnya konsumsi Y besarnya pendapatan, maka besarnya konsumsi apabila tabungan sebesar 100.000 adalah penyelesaian.
Y sama dengan C tambah S. Y sama dengan 95 tambah 0,75 Y tambah 100. Y kurang 0,75 Y sama dengan 95 tambah 100. 1 kurang 0,75 Y sama dengan 195. 0,25 Y sama dengan 195. Y sama dengan 195 atau 0,25. Y sama dengan 780. Jika diketahui nilai Y sama dengan 780, maka besar konsumsi C adalah, kembali ke bentuk persamaan C. C sama dengan 95 tambah 0,75 Y. C sama dengan 95 tambah 0,75 kali 780. C sama dengan 95 tambah 585. C sama dengan 680. Jadinya hasilnya 680.